Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Hayya ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina واستمرارنا في دروسنا وتعلمنا في هذه الليلة. هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأساتذتنا وساداتنا ومعلمينا ومعلماتنا ومن أحبنا ومن رحمنا ومن أحسن إلينا أجمعين. Semua yang sakit di antara kita dan mereka semuanya, Allah anugerahkan kesembuhan, tuntun kita dan mereka menuju jalan-jalan kesembuhan dan kesehatan. Apapun caranya, Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk kita dan mereka, demi kesembuhan kita dan mereka semua. Yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit, semoga Allah berikan kelapangan dan keluasan. Yang sedang mendapatkan masalah atau musibah, Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita doakan untuk diri kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kelancaran, kesejahteraan, penjagaan, perlindungan, keselamatan, dan juga kebahagiaan, serta semua kebajikan dan kebaikan untuk kita dan mereka semuanya di dunia ini maupun di akhirat kelak di alam keabadian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, ayuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil lailah yaumul ahad lailatal isnin. Kita kembali belajar pada malam hari ini, hari Ahad malam Senin. Wa na'udu nata'allamu marratan saniyah darsana fi darsil uslubil arabi. Nah, kita malam hari ini kembali belajar dalam pelajaran bahasa Arab, khususnya pelajaran uslub Arabi. Ta'allamna fil usbu'il madhi darsana fi ta'biri, seyogianya berbagai dan ismul mausul ya. Seyogianya. Seyogianya itu apa bahasa Arabnya kemarin? Yang bagi. Dari kata apa? Yang bagi itu berasal dari kata apa? Mazid atau mujarrad yang bagi? Ada yang tahu? Yang bagi itu fi'il mujarrad atau fi'il mazid? Yang bagi. Yang bagi ya, yang bagi. Coba saya tanya, Bapak Ibu semua, yang bagi ini fi'il mazid atau fi'il mujarrad? Iya, Pak. Yang bagi. Yang bagi, betul. Ada Mazid apa? atau mujarrad yang bagi? Mazid. 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 Fi'il madhinya apa? Bagi ya, Baga. bagi. Baga. Yang bagi kan mazid. Bagi. Yang bagi kan mazid, maka madhinya harus mazid lagi. Apa madhinya? Inbaga. Imbago. Imbaga. Imbago. Nun ya, imbaga. Imbago ini fi'il madhi. Dari mazid tambahan alif dan nun ya. Nah, mujarradnya apa? Yanbaghi. Mujarrad Bago. bago ya bagi. Nah, bago ya Baga. bagi itu artinya aroda ya, menghendaki. La bagi. Bago ya bagi, aroda artinya menginginkan. Menginginkan. Nah, tapi ketika ditambah alif dan nun menjadi imbago, mananya bukan menghendaki, tapi mananya menjadi seyogianya atau sepatutnya atau sepantasnya atau sebaiknya. Begitu ya. Nah, ini mengingat kembali pelajaran sorof ya. Dan nanti Ibu Halimah Abdul Karim, soalnya nanti di akhir kita akan membahas tentang pertanyaan Ibu Halimah ya. Nanti Ibu Halimah bisa sampaikan kembali pertanyaannya berkaitan sorof. Baik, Bapak Ibu semua, sekarang kita kembali melanjutkan pelajaran baru. Tapi saya akan tuliskan dahulu, kita sekarang berada pada hari Minggu atau hari Ahad, tanggal 12 Januari tahun 2025, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1446 Hijriah. Ini tanggal bulan kita hari ini ya. Nah, berarti kita sudah semakin dekat dengan bulan Ramadan. Sekitar 1,5 bulan lagi. Insya Allah kita memasuki Ramadan. Semoga kita semua sehat walafiat, diberi panjang umur dan kekuatan untuk bisa berada di dalam bulan Ramadan dengan semua aktivitas yang bisa kita lakukan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, naftah as-safha ba'da. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat kebalikan dari seyogianya. Seyogianya yang bagi. Sekarang kalimatnya adalah kamu tidak seyogianya. Nah, bagaimana nanti bahasa Arabnya? Kamu tidak seyogianya untuk lupa. Untuk lupa dan lalai. Dan lalai tentang masalah ini. Tentang masalah ini.
Nah, baik. Di sini kalimatnya sama dengan kemarin, ada kata seyogianya. Tetapi kalau kemarin menggunakan kalimat positif, sekarang menggunakan kalimat negatif. Apa kalimat negatifnya? Yakni adanya kata tidak. Nah, lalu bagaimana ungkapan tidak seyogianya? Ya, sama dengan kemarin. Seyogianya kan yang bagi. Berarti kalau tidak seyogianya, tambahkan saja lah yang bagi. Layambang. Lah yang bagi. Kamu tidak seyogianya. Kalau kamu seyogianya kan yang bagi laka. Hmm. Nah, sekarang kalau kamu tidak seyogianya, berarti lah yang bagi laka. Tetap laka kamu disimpan setelah kata yang bagi. Tidak disebutkan di awal. Jadi misalnya, anta tambagi. Tidak begitu. Wajaba alaika, tidak tajibu. Tetapi wajaba alaika atau wajab, maaf, bukan wajab ta'ala, tetapi wajab alaika. Yajibu alaika, bukan tajibu. Begitupun imbago yang bagi, kamu seyogianya, bahasa Arabnya bukan anta tambagi, tetapi yang bagi laka. Kalau kamu tidak seyogianya, maka tetap di awal kita munculkan la yang bagi, sedangkan kamu gunakan jar majrur la dan ka, laka. Begitu ya, la yang bagi laka. Nah, uslub begini uslub yang akan sering kita temukan dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab, baik Al-Quran, hadis maupun doa-doa. Begitupun dalam buku-buku bahasa Arab. Dan ini yang kita akan gunakan kalau kita berbicara menggunakan bahasa Arab. Inilah uslub yang fasih ya. Dulu juga saya sempat berpikir ketika mengucapkan kalimat kamu wajib, kamu harus, itu saya berpikir dikira kamu wajib berarti anta wajib, kamu harus anta labuda, kamu seyogianya anta tambagi. Nah, ternyata itu tidak benar. Yang benar adalah ini uslubnya. Jadi la yang bagi laka, la buddha laka, yajibu alaika, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Kamu tidak seyogianya. La yang bagi laka. Laka ini kak berarti laki-laki. Kalau perempuan la yang bagi laki. Kalau saya la yang bagi li. Kalian la yang bagi lakum. La yang bagi lakuna. La yang bagi lana. Dan seterusnya. Tinggal tukar saja laka, laki, lahum, lana, dan sebagainya. Damirnya. Tukar damirnya ya. Domirnya saja yang diganti. Domir pada K ini. Sedangkan yang bagi tetap yang bagi, tidak menjadi tambagi, tambaguna, ya apa, nambagi dan seterusnya, tidak berubah. Sebagaimana wajaba tetap wajaba, tidak menjadi wajabta, wajabtu, wajabti, tidak. Dan ungkapan seperti ini kita temukan banyak. Baik, kita lanjutkan. Kamu tidak seyogianya. Berarti kalimatnya adalah la yang bagi laka. La yang bagi laka. La yang bagi laka. Nah, untuk lupa. Nah, ingat kemarin setelah yang bagi kita ikuti dengan an masdariyah kan? Berarti an. Tuh. Dalam bahasa Indonesia ini kita terjemahkan dengan untuk. Mungkin kita pernah tahu bahwa untuk itu dalam bahasa Arabnya adalah li. Misalnya untuk Allah lillahi, begitu kan? Untuk Muhammad li Muhammadin. Untuk kuli, untuk kalian lakum, untuk kalian agama kalian lakum dinukum waliyadin. Kita mungkin mengira begitu. Itu tidak salah. Bahwa untuk itu dalam bahasa Arabnya adalah li, huruf jar li. Tetapi tidak semua untuk menggunakan li. Kalau dalam kalimat yang diikuti oleh fi'il kata kerja, maka cukup dengan an masdariyah. Jadi kamu tidak seyogianya untuk lupa, itu kalimatnya bukan la yang bagi laka li, tetapi la yang bagi laka an. Nah, an ini adalah terjemahan dari untuk. Makanya kalau ditanya an itu artinya apa, ya bisa macam-macam. Bisa untuk, bisa agar, bisa tidak tidak diterjemahkan. Karena ini an masdariyah. Oke. Oke. Nah, kemudian untuk lupa.
An ini kan an masdariyah. Sesudah an itu harus fi'il mudhari kan? Nah, berarti Nah, lupa itu apa bahasa Arabnya? Yansa, Tan, Yansa, Pak. Tansia. Ingat fil madinya dulu. Nasya yansa. Tansia. Hmm. Nasya yansa. Fi'il madinya nasya, fi'il mudhari'nya yansa. Itu rumpun berapa nasya yansa? Fi'il rumpun berapa? 4. Rumpun 4. Rumpun Rumpun 4. masa. Rumpun 4. Wazan? Wazan 12. Wazan 12. Rodia yardo. Apalagi khosya yakhsha. Toria yatro dan sebagainya. Fania yabko. Fania yabna bakia yabko. Nah, sekarang siapa yang lupa? Yang tidak boleh lupa itu siapa? Yang tidak segianya lupa? Anta. Anta. Berarti la yang bagi lakaan Tansia. an Tansa. Tansa, Antansa aja, Pak. la yang bagi lakaan tansa. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Di atas la yang bagi domirnya huwa. Tetapi antansa, tansa domirnya adalah Anta. anta. Kenapa bisa terjadi begitu? Yang di atasnya adalah domir huwa, yang bagi, sedangkan fi'il mudhari di bawahnya menggunakan anta, domirnya tansa. Nah, karena tansa ini kembali kepada kamu, anta. Kak kan anta. Sedangkan yang bagi fa'ilnya bukan anta. Apa fa'il dari yang bagi? Masdar awal, Ustaz. Masdar muawwal yakni antansa. Ini fi'liyah yang kedudukannya sebagai fa'il dari yang bagi. Masdar muawwal antansa. Kalau ada kalimat diawali oleh an dan diikuti oleh fi'il mudhari, maka kalimat an dan fi'il mudhari itu adalah masdar muawwal. Nah, ketika diubah menjadi masdar sorry, maka kita tinggal ubah antansa, kita ubah menjadi isim masdar. Masdar dari tansa adalah nisyanun. Nah, nisyanun mudzakkar atau muannas? Nih, nisyanun mudzakkar kan? Tuh. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Nah, nisyan ini mudzakkar, makanya yang bagi itu domirnya huwa. Karena apa? Karena fa'il dari yang bagi adalah nisyanun. Di mana nisyanun adalah mudzakkar. Hanya saja nisyanun tidak muncul sebab ditukar dengan masdar muawwal antansa. Begitu. Tuh, baik, kita lanjutkan. La bagi laka antansa. Nanti kita akan coba tukar laka menjadi lakum dan seterusnya ya. Kita akan berlatih, berexercise. Oke, la bagi laka antansa. Dan lalai, bahasa Arabnya apa lalai? Ada yang tahu tidak lalai itu bahasa Arabnya apa? Ghaflah. Ya, goflatun. Goflatun kan isim masdar. Coba ubah kembalikan ke fi'il madhi. Nih, goflatun kan, goflatun. Goflatun kan ini isim masdar. Coba ubah ke fi'il madhi. Goflatun dari kata apa? Ghafala. Ghafila, Ustaz. Bagus. Ghafala. Mudhari'nya? Ghafila. Yaghfil. Mudhari'nya ada yang tahu? Gofala, Filu. Siapa? Ighfir la taghfir. Yaghfulu. Yaghfulu, Ibu. Gofala Oke. Ughfur la taghfur. Oke. Ugful la taqul, benar. Gofala yaghfulu ugful la taqul fahuwa ghafilun wa dzaka maghfulun. Oke. Isim fa'ilnya ghafilun, isim maf'ulnya maghfulun. Kita sudah belajar isim fa'il dan isim maf'ul ya dalam pelajaran shorof dan tasrif hari Senin. Nah, kamu tidak seyogianya untuk lupa dan lalai. La yang bagi laka antansa wa bagaimana? Wa Salah tentang dan lalai dan wa salah. Wa taghfulu. watang fulu atau watang fuli atau watang fula.
Wa taghfula. Watagfula, kenapa tagfula fathah? An. Nah, ini huruf Matu. apa? Oh, kan huruf atop, betul tidak? Matu. Matuknya kemana? Ke tansa. Tansa. Tansa ini kan semula tansaya, tetapi karena alif maksurah maka tidak dibaca ya-nya. Nah, tetapi meskipun tidak dibaca, tansa ini mansub oleh an. Nah, sehingga ketika ada fi'il mudhari sesudahnya, ketika ada fi'il mudhari selepasnya, dan fi'il mudhari sesudah tansa itu maktuf kepada tansa, maka fi'il mudhari sesudah tansa itu juga mansub. Nah, karena tagfulu itu adalah fi'il rumpun satu yang tidak ada huruf ilat di lam fi'ilnya, maka dia ketika ada huruf nasab dibaca fathah. Makanya semula tagfulu menjadi tagfula, wa tagfula, karena maktuf kepada tansa. Antansa wa tagfula. Oke, tentang masalah ini. Coba bahasa Arabnya apa tentang? An. Baik. An. Masalah ini هذا مسألة مشكلة. هذا المشكلة. ya boleh mas'alatun, boleh muskilatun, tapi kita gunakan saja yang mudah mas'alatun. اوكي Masalah. Masalah ini, هذا Masalah. هذه مسألة. هذا هذه masalah هذه itu mana sudahkah? Mu'annas. الناس مؤنث مسألة. Namanya gunakan hada atau gunakan hadi? هذه هذه Nah, أن penempatannya هذه masalah مسألة. hadi atau hadil masalah? Masalah ini, bahasa Arabnya macam mana? Bagaimana? أن هذه مسألة. Nah, hadi dulu. An Hah? hadhil mas'alati. Alati. Bukan hadil mas'alati hadihi, tapi an hadil mas'alati. هذه المسألة. An hadhil mas'alati. Jadi bukan an mas'alati hadi, tapi an hadhil mas'alati. Itu. Berapa Ibu? Kalau apa terbalik lain bunyi Ustaz, terbalik sikit lah. Tapi Kalau faham juga orang. mas'alatu hadi berarti Hati. maknanya beda. Masalahnya ini kalau mas'alatu hadi. Masalahnya ini, masalah yang ini kan. Bukunya Muhammad nih, buku misalnya gini ya, Kitabu Muhammadin, Kitabu mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. Nah, Kitabu Muhammadin artinya bukunya Muhammad. Sekarang kalau misalkan Kitabu hadza, nah, Kitabu mudhof, hadza mudhof ilaih. Berarti Kitabu hadza artinya bukunya ini. Bukunya ini. Karena kalau kita tukar kata kitabu dengan masalah tu Muhammadin, masalahnya Muhammad. Masalah tu hadihi, berarti masalahnya ini. Berbeda dengan masalah ini. Masalahnya ini dengan masalah ini berbeda. Kita sudah belajar kalimat, saya buka halaman berikutnya ya, sebentar. Hada kitabun. Coba ingat-ingat ya, kita kembali ingatan kita. Hada kitabun apa artinya? Ini. kitab. ini kitab ini sebuah kitab Ini buku. Ini buku. ini buku ya Hada kitabun, ini buku. Hada sebagai apa kedudukannya? ini buku Hada Hada. kitab khobar. Tapi Ya, kalau kita ini buku, betul. hada kitab apa artinya? Ada. Ini adalah sebuah buku. buku Hada Ini adalah kitab apa artinya? ini ialah buku. Bukan. Ini adalah sebuah buku. ini sebuah buku Oh, buku ini. Hada kitabun, hada mubtada, kitabun khobar. Artinya ini buku. Ada kitabun khobar. Ini buku. Jadi hada Ini kitabun buku. ini buku atau ini adalah buku. Hmm. Kitabul khobar. Nah, sedangkan hadal kitabu, alkitabu ada alif lam. Ini mubtada satu paket. Hadal kitabu dua kata ini mubtadanya. buku ini Menerjemahkannya buku ini.
Belum ada kabarnya lah. Mana kabarnya kita tambahkan, misalnya Jamilun. Buku ini Jamilun. cantik, buku ini bagus. Hadal kitabu Jamilun. Oke. Sama juga dengan ini, dengan kalimat yang muannas, misalnya mas'alatun ya, misalnya saya tukar warna merah. Hadihi mas'alatun. Coba artinya apa hadi mas'alatun? Ini Ini masalah. Masalah. satu masalah. Ini satu masalah, ini masalah. Sekarang kalau masalah ini, bagaimana bahasa Arabnya? Hazihi Hadhihi masalah. Mas'alat. Hazihil Mas'alatun. mas'alatun. Mas'alatu. Masalah tu. Itu masalah ada alif lam. Masalah tu. Bedakan isim isyarah. Ya. Bedakan musyar ilaih nakiroh dengan musyar ilaih marifat. Mas'alatun nakiroh. Kitabun nakiroh. Sedangkan al-mas'alatu marifat. Al-kitabu marifat. Nah, itu semuanya diawali oleh isim isyarah. Hadza, hadza atau hadhi, hadhihi. Nah, perhatikan perbedaan makna dan i'rab dari nakiro dan ma'rifat tersebut. Kalau kita mengatakan hadza kitabun, artinya ini buku. Itu kita. Oke. Tapi kalau kita mengatakan hadzal kitabu, ini belum selesai, belum selesai, belum sempurna, belum mufid, belum mufidah ya kalimatnya. Buku ini baru menjadi mubtada. Mana khobarnya? Jamilun. Jamilun itulah khobarnya. Nah, Jamilun itu khobar. Nah, begitupun kalau mas'alatun. Hadi mas'alatun. Hadi mubtada, mas'alatun khobar. Menerjemahkannya, ini masalah atau ini sebuah masalah. Tetapi kalau kalimatnya hadhil mas'alatu, maka maknanya masalah ini. Dan hadil masalah itu belum sempurna menjadi kalimat, belum. Khobarnya harus kita munculkan, misalnya hadil masalatu. Masalah di syakilah. Berat sangat. Masalah berat Ustaz. Kenapa Ibu? Masalah yang berat. Syakilah lah, syakil. Hadil masalatu sahlatun. Ini masalah Sahlatun. Waspada Masalah. mudah saja. jangan yang berat-berat masalahnya. Ya Pak. Ringan-ringan saja. Hadil Mudah saja. sahlatun. Masalah ini mudah, ringan. Ringan. Nah, begitu ya, bedakan antara ini buku dan buku ini. Ini masalah dan masalah ini. Oke ya? Oke Pak. Kembali Oke, ke terima kasih. buka surat 2. Kamu tidak seyogianya untuk lupa dan lalai tentang masalah ini. Tuh, tentang masalah ini. Masalah berarti bukan hadhihi mas'alatun kan, tetapi hadhil masalah. Ada alif lam masalahnya. Masalah. Masalah ini. Coba terjemahkan ke bahasa Arab. Sekolah ini. Sekolah ini Hazihi madrasati. Bukan. madrasatku. Madrasah. Sekolah ini. Madrasatun. Oh, sekolah. Hazihi Hazihi madrasah. madrasatun. Kalau saya mengatakan ini sekolah, bagaimana bahasa Arabnya? Hazihil. Hadhil madrasah. Hazihil. Sekolah. Yes. Kalau Lagi sekali Ustaz. Maaf. Baik, saya ulangi. Ini sekolah. Apa bahasa Arabnya? hadhihi Madrasatun. Hadhihi Madrasatun. madrasah. Madrasahnya nakiro atau marifat? Madrasatun. Nakir. Ma'rifah. nakira. Nakira. Kalau saya mengatakan sekolah ini, bahasa Arabnya bagaimana? Hazihil madrasah. Satu. Madrasah Madrasatu. Maafi tanwin ya. Tu. tidak ada tanwin sebab ada alif lam. Lulam. Lagi. Ini pohon. Bahasa Arabnya apa?
Ini pokok, ini pohon. Hazihi syajarat. Hazihi Syajaratun. syajaratun. Syajarun. Syajaratun. Syajarun. Sekarang kalau pohon ini, Hazihil Syajarat. Syajaratu. hadhihi syajaratun. syajaratu. Syajar. Haji. Kalau ada alif lam tak boleh tanwin. Ya. Hadhihi syajaratun. Sekarang ini masalah, kembali ke tadi. Ya, ini Hah? masalah. Hazihi mas'alah. Alatun. Tu. Masalatun. Masalatun. Kalau masalah ini, Hazihil Hazihil mas'alatu. Mas'alatun. Sahlatun. mas'alatu. hadhil masalatun. Masalatun. Ya. Nah, masalah itu doma, saja itu doma, masalah satu doma. Karena apa? Karena mubtada. Ya. Kalau nanti diawali oleh an, maka an hadhil masalati, begitu kan? Ya. Nah, jadi silakan Bapak bedakan antara ungkapan ini sekolah dengan sekolah ini. Ini pohon dengan pohon ini. Ini masalah dengan masalah ini. Bedakan. Ini murid, laki-laki bahasa Arabnya bagaimana? Hadza Haza talibun. 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 Murid ini Hazal Hazal talibatu. ada Talibu. hazat talibu. ada tolibu. Kalau mu'annas mudzakkar ada tolibu. Kalau mu'annas hadhihi tolibat. Ya. Baik, satu lagi. Ini pesawat terbang. Hazihi Hazihi ta'iratun. Hadhihi Tairatun. tolibatun. Pesawat terbang ini Hazihil ta'iratu. Hazihi ta'iratu. tuh. Paham ya Bapak Ibu ya? Insyaallah Pak. Bedakan antara ini sekolah dengan sekolah ini. Ini Hmm. masalah dengan masalah ini. Bedakan ya? Ya Ya. Pak. Jadi masalah ini bahasa Arabnya adalah hadhil masalah. Namun dalam halaman 2, silakan Bapak Ibu kembali tengok halaman 2. Ya, muka surat 2. Ini la yambagi laka an tansa wa taghfula an hadi. Di sini ada an huruf jar. Ya, hazihi. Berarti sebenarnya majrur kan? Berarti hadi adalah majrur. Al-mas'alati ini badal kepada hadi yang majrur. Makanya hadil mas'alati. Begitu. Semula hadil mas'alatu. Namun karena diawali oleh an, maka menjadi an hadil mas'alati. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Baik. Nah, ini belum selesai. Saya akan masih tambahkan. Bapak Ibu, di sini ada kalimat tagfula, gofala yaghfulu. Berbeda dengan yansa, nasya yansa. Kalau setelah yansa bisa langsung kepada maf'ul bih. Misalnya, saya lupa teman saya. Nasi itu sohibi. Saya lupa buku saya. Nasi itu Itu kitabi. kitabi. Atau ansa kitabi. Muhammad lupa rumahnya. Nasya Muhammadun al-baitahu. Langsung tidak diikuti oleh huruf jar. Tetapi kalau ghafala yaghfulu, sesudahnya harus diikuti oleh huruf jar an. Ini an. Harus ada an. Apabila kita gunakan kata ghafala yaghfulu, baik fil madhi, fil mudhari, fil amar, fil nahi, isim fa'il, isim masdar, maka sesudahnya harus diikuti oleh an. Dan biar tidak lupa, Bapak Ibu silakan ingat dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi begini. Wa ma rabbuka bighafilin amma Wafilin amma. Ya'malun wa ya'lam. Ma rabbuka bighafilin amma ya'maluna. Ya'maluna. Semula adalah an dan ma. Oke. Silakan Bapak Ibu tengok di Al-Quran. Silakan Bapak Ibu perhatikan Al-Quran. Silakan Bapak Ibu baca Al-Quran. Apabila kita temukan kata ghafilun,
goflatun, yalfulu, gofala, dan semacamnya, maka sesudahnya akan diikuti oleh amma. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun atau amma ya'malun. Ayat tasa'alun. Kalau kata gofilin ini kan dari kata gofala. Ya, Gofilin ini Ya, apa gofilun? lalai. lalai. Hah? Gofilun Apa? isim apa? Oh, ghafilun orang-orang Orang yang yang lalai. lalai. Ya, isim apa namanya? Fa'il. Si fa'il. Isim fa'il. Katabaka Fa'il. katibun fa'ala fa'ilun gofala gofilun. Itu ya. Ya, Pak. Itu saja penjelasan kita tentang pelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan berlatih mengubah kata laka menjadi li, menjadi lakum, menjadi lana, dan sebagainya. Nanti harus ada yang berubah pada kalimat sesudahnya. Kita akan berlatih. Tapi sebelum berlatih, barangkali Bapak Ibu ada soalan, ada pertanyaan, kita beri waktu. Silakan. Ustaz, afwan, Ibu Laila. Yang ghafalah tu dia adalah fi'il lazim, Ustaz. Dia bukan muta'addi. Sebab tu digunakan dengannya. Ya, gofala disebut fi'il apa? Lazim atau muta'addi? Ya, sebagaimana fi'il-fi'il yang diikuti oleh huruf jar yang lainnya, itu dia merupakan fi'il lazim, tetapi menjadi muta'addi ketika diikuti oleh huruf jar tertentu. Sebagaimana kata zahaba. Zahaba artinya pergi. Nah, pergi ini lazim atau muta'addi? Lazim. 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 Tetapi ketika ia diikuti oleh bi, maka menjadi muta'addi kan? Ini menghilangkan. Oke. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah menyampaikan dan Ibu Hadi juga sudah pernah memberikan penjelasan ya. Ada fi'il yang menjadi muta'addi karena diikuti oleh huruf jar. Masih ingat kan? Iya betul. Ya. Bukan fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu menjadi muta'addi ketika diikuti oleh huruf jar tertentu. Contohnya dhahaba bi. Tadi pun gofala. Gofala ini apa artinya gofala? Lalai. 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 Lalai itu berbeda dengan melalaikan. Jadi gofala itu lalai. Nah, itu lalai itu lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim. Nah, agar lalai bisa menjadi muta'addi, agar gofala bisa menjadi muta'addi, bagaimana caranya? Munculkan huruf jar. Lancar. Apa huruf jar yang sesuai untuk gofala? An. Gitu. Jadi kalau Ibu Laila tadi bertanya, gofala ini lazim atau muta'addi? Dari segi kelompoknya, gofala sama dengan dhahaba adalah fi'il lazim. Tetapi ketika diikuti oleh an, maka ia menjadi muta'addi. Tetapi muta'addinya disebabkan keberadaan huruf jar an sesudahnya atau selepasnya. Begitu ya, Ibu Laila ya? Jadi kalau an kita i'rab dia seperti biasa jar wa majrur, Ustaz. Tetap jar majrur saja. Oh, dia tidak ada kedudukan yang Mu'allin, nasbin, maf'ul bih begitu. Tak ya, perlu. tidak ya. Ya. Tak perlu. Oke, Baik, cukup? syukran Ustaz. Cukup. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi mau tanya? Boleh? Cukup? Nah, kalau sudah cukup, kita akan berlatih. Saya akan tulis ulang apa yang tadi sudah kita tuliskan. La yambagi laka. La yambagi. Yang bagi lil jalali wal ikram. Hah? La yang bagi lil jalali wal ikram. Jalan wajikala kalim wa'adhim sultanik itu ya. Dalam Ya. zikir ya. Dalam zikir kan. La yang bagi yang tidak sepantasnya, yang tidak seyogianya. La yang bagi liwajikal karim, yang tidak sepantasnya bagi wajahmu yang mulia. La yang bagi lakan tansa wa taghfula. Sebentar ini harokat dan sukun saya suka tertukar. Seperti waktu itu saya pernah menulis kamula menjadi kumala ya. Saya diingatkan oleh Ibu Iman. Semula harusnya harus menulis kamula, tetapi saya menulis harokatnya salah jadi kumala.
Dan karena sudah diupload, jadi tidak bisa diubah lagi. Ya, mohon maaf ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sudah paham ya. Baik. Watagfula. Nah, ketika menulis itu kadang bisa terjadi salah tulis ya. La yambagi lakan tansa watagfula an hadhil mas'alati. An hadhil mas'alati. Udah, ingat-ingat ini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan kata laka. Sekarang silakan tukar kata laka menjadi li, lahu, laha, sebentar. Kemudian lana, lakuma, lakum. Kemudian lagi apa lagi? Lahuma ya. Lahuma, lahunna. Satu lagi lakunna. Udah. Tuh. Ada 9 ya. Li, lahu, laha, lana, lakuma, lakum, lahuma, lahunna, lakunna. Ada yang belum ya? Apa yang belum? Apa yang belum? Lakunna. Laki lah, laki. Oh, anti, oke. Laki betul. Laki belum ya. Betul. Makasih Ibu Halimah ya, Ibu Halimah. Ibu Halimah, terima kasih. Laki. Oke, sudah. Nah, silakan. Kita ubah kalimat la yambagi lakan tansa wa taghfula an hadhil mas'alati. Laka tukar menjadi li dan seterusnya. Silakan siapa mau coba? Pilih salah satu. Kena tukar kalimah-kalimah di dalam jumlah ini Ustaz ya. Ya. Laka diubah, berarti yang lain-lainnya akan mengalami perubahan, tetapi ada yang tidak berubah. Ada yang tidak berubah, ada yang berubah. Bagaimana perubahannya? Silakan Bapak Ibu coba berlatih. Saya coba, Pak. Lakan tansa batagfula an hadil mas'alati. Baik, siapa yang mau coba dahulu? La yambagi Ya, Pak Haji Parman yang mana Pak Haji? Nomor berapa? nombor 1, Pak. 1. Baik, saya tulis halaman berikutnya. La yambagi La yambagi li an La yambagi li an ansa bagus an ansa wa tadi apa? Wa aghfula. Wa asfula Bagfula, bagus bagfula an tadi apa ya? Lupa. masalah ini An hadhil mas'alah. An hazil mas'alati. an hadhil mas'alati. Baik, bagus, selamat. Nah, ini sudah sesuai. La yang bagi tidak berubah. Li, nah ansa berubah. Sebab apa? Sebab ansa mengikuti ya, i, dhamir mutakalim. Al-fula juga sama. Sedangkan an hadhil mas'alati tidak berubah. Oke ya? Baik, bagus, selamat Pak Haji Farman, alhamdulillah. Berikutnya yang kedua, siapa mau coba? Lahu. Ya coba Ustaz. Siapa? Ibu Laila. Ya. Ya, silakan Ibu Laila. La yanbaghi lahu La yang bagi lahu, silakan. an yansa La yang bagi lahu an yansa wa yaghfula wa yaghfula an hadhil mas'alati. an hadhil mas'alati. Mudah, alhamdulillah. Selamat Ibu Laila. Baik, yansa dhamir huwa, yang pula dhamir huwa. Kenapa? Sebab hu lahu dhamir huwa. Oke ya? Baik, bagus, selamat Bu Laila. Nomor 3, apa? Laha, silakan siapa mau ambil? Saya cuba Ustaz. Ibu Sabariyah, laha. Bismillahirrahmanirrahim. La yanbaghi laha
La yanbaghi laha, baik. an tansa Antansa wa taghfula wa taghfula, ya. an hadhil mas'alah. Sama, baik. Wa taghfula an hadhil masalah. Mudah kan? Alhamdulillah. Selamat Ibu Sabaria, baik. Berikutnya nomor 4. Siapa lagi? Lana. Saya Ibu cuba Ustaz. Salma. Lana. Lana, layan bagi lana, Yang bagi Lana. an nansa, An-nansa. wa naghfula Naghfula, baik. an hazihil mas'alati. An hadhi masalah itu atau an hadhi masalah Ibu? Masalah masalati. Kenapa ti? Dia jamak Ustaz, kan? Masalah ti kenapa kasroh ti-nya? An Dia, hadhi masalah ti kenapa dibaca masalah ti? dia tadi Ustaz kata dia badal kan? Iya, badal dari mana? Badal daripada an, Badal dari hadhi bukan dari an. badal daripada an hazihi. Hadinya majrur. Hazihi majrur, jadi yang badal. Jadi dia badal pada hazihi. Nah, kenapa dibaca masalati? Karena menjadi badal Badal majrur. majhul Badal li majrur. hazihi isyam syarah. Adil masalati. Oke, bagus, selamat Ibu Misalma. Alhamdulillah. Berikutnya nomor 5. Lakuma. Lakuma muannas mudzakkar sama. Siapa mau coba? Saya Ustaz. Ibu Zahra Ahmad, tafadholi. La yanbaghi lakuma Yang bagi lakuma lakuma an tansa an. Kenapa tansa? Berapa orang pasal ini, Ibu? dua orang. Nah, berarti kalau 2 orang antuma kan domirnya? Ya. Ansa, tansa, yansa, ansa, tansa, ina, tansa, tansa. Kalau antuma bagaimana domirnya? Tasrifnya. Sakuma. Antuma. Ada yang tahu? Tansa ada alif Ustaz ni. Tansa bukan. Antansia Ustaz. Hazaf nun. Tansi. Coba sebelum Sebab dia kita an. sebelum kita masukkan an, coba tansa ubah ke domir antuma. Antan Tan saya saya ni. Ya, semula Antan saya nih. Tan Ya, saya nun. nih. Ya kan? Semula tan Tan saya. saya ini kan? Dia hazaf nun ya. Dia Lalu hazaf. Ya, ada nun, huruf Ustaz. an. Maka nunnya dibuang, maka menjadi tan saya, bukan Saya. tansa, bukan. Kalau Antan tansa saya. berarti sama dengan anta. Antuma kan tan saya nih semula. Ya. Nah, ketika mansub, maka ni dibuang harfun nun sehingga menjadi tan saya, bukan tansa. Begitu ya Ibu Zara ya. Ya Ustaz. Baik, lanjutkan Ibu, silakan. La yang bagi lakum antan saya. Wataghfula Begitu. Watagfula. Baik. an hadhil mas'alati. Hadhil mas'alati. An hadhil mas'alati. Ya. Saya dulu ketika masih di pesantren, ini pelajaran seperti ini termasuk pelajaran yang menjadi kesukaan. Sangat menyukai pelajaran ini. Mengubah fiil dari satu domir ke domir-domir yang lain dalam sebuah ayat, dalam sebuah kalimat, dalam sebuah jumlah. Sebab kita melatih menempatkan domir-domir sesuai sorof atau tasrif yang sudah kita pelajari. Ini asyik, mengasihkan. Begitu ya. Baik, berikutnya lagi. Silakan siapa mau coba? Saya buka halaman berikutnya. Apa sekarang domirnya? Lakum. Ya, lakum. Siapa mau coba ambil? Lakum. Siapa yang mau ambil lakum?
Silakan siapa Munira mau? cuba Ustaz. Ibu Munira, silakan. La yanbaghi lakum La yanbaghi lakum. an tansu Bagaimana? an tansu Coba ingat domirnya gimana tasrifnya? tansuna Tansau Coba. Tansau. tausau Tansau. Tansauna. tansauna Tapi tansauna berarti Dan sauna. antausau antansau. dia benda hazaf Tansu tapi tansau. Sebab kan tansauna asalnya, betul tidak? betul Watar. watar Watak. falu kefulu Watak. watak Fulu. fulu an hadhil An hadhil mas'alati mas'alati. Begitu, bagus. Alhamdulillah, Ibu. Udah ya, Ibu Munira ya. alhamdulillah. Nah, tinggal ingat-ingat ketika kita mengubah satu fiil dari domir satu ke domir berikutnya, ingat tasrif sesuai yang sudah kita pernah pelajari. Anta, antum, dan sebagainya. Sesuaikan dengan rumpun berapa, wazan berapa. Nasya yansa rumpun 4, wazan 12. Nah, ketika domir antum, yansa menjadi tansauna, bukan tansuna. Sehingga ketika ada an, maka menjadi antansau, bukan antansu. Gus, selamat ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang domir lahuma, siapa mau ambil? Oh ya, selamat Ibu Munira ya. Selamat, alhamdulillah. Sekarang siapa mau coba ambil nomor berikutnya, nomor 7. Domir lahuma. Cuba kalau tak ada yang cuba Ustaz. Ya, Boleh? Ibu Laila, silakan. Layan bagi lahuma Ustaz. Ya, la yang bagi lahuma. An yansa. Dikit lagi. Yansa. Huma muannasnya. Huma yansa untuk huma apa? Ini untuk 2 orang Ustaz kan? Huma kan 2 orang. 2 orang. An yansaya. An yansaya. Asalnya yansayani kan? Yansaya. Semua yansayani. Namun karena masuk oleh an, maka an yansaya. Terus? Wayaghfula. Wayaghfula, baik. Wayaghfula, terus? An hadhil mas'alati. Begitu. An hadhil mas'alati. An hadhil mas'alati. Oke, selamat Ibu Laila, alhamdulillah. Tadi terlupa ya dia Ustaz. Jadi tadi terbuang ya dia. Jadi saya sebut yansa tu sepatutnya ya. Saya. Ya, dia terbuang. Terbuang kemana Ibu? Holiday ke Bandung Ustaz. Kenapa? Ianya pergi holiday ke Bandung. Ya naik rakit Ustaz. Iya, jatuh di rakit. Naik rakit cicir di cicir di Tasik. Iya, betul. Iya. Baik. Selamat, alhamdulillah, Ibu Laila. Berikutnya, nomor 8 lahuna, siapa mau ambil? Pak Lukman mau coba? Lahuna, barangkali mau coba Pak Lukman. Atau siapa yang mau coba lagi, silakan. Ini lahuna semakin asyik. Saya cuba Ustaz. Susah sikit. Siapa ini? Ibu Zara ya? Saya. Ya, silakan Ibu Zara. Lahunna Ustaz ni. Lahuna. Layan bagi lahunna an tansi lahunna yansina. Ayo, Pak. Ingat-ingat tasrifnya yansa gimana? Yansina. Tansa, yansa. Terus huna? Yansina. Yansa. Yansina. Kalau antunna dan hunna itu caranya lam fiilnya disukunkan, tambahkan na.
Yansa itu lampunya huruf ya atau alif maksuro. Jadi tansa ketika hunna maka menjadi yansaina. Yansaina. La yang bagi, oh maaf saya tulis ya. La yang bagi lahunna. Jadi saya tulis Yansai. la yang bagi lahunna Lan an yansaina. yansaina. Nah-nya dimunculkan lagi Bu. La yanbaghi lahunna an Yansaina. yansaina. Ya, nah pada yansai ya maaf, nah pada yansaina nanya tetap dipertahankan atau dihilangkan? Dikekalkan Ustaz. Yansina bukan Ustaz. Kenapa? Mabni. Mabni, ya mabni. Baik, kita lanjutkan. La yang bagi lahunna yansaina. Silakan Ibu Zahra lanjutkan. Wayan wayang wayang pulina. Yaghfulna. Wayang kulina. Wayang Qulna. pulaina. Kenapa ada ya lagi? Wayan Ya, Pula yang pulu damir huwa pada saat yang diubah full menjadi lah. an. Pada damir hunna bagaimana yang pulu? yang full. wayan pulina bukan Kenapa ada ya? Wayang fulina, kenapa ada ya? wayang Ya. Terus wayang pulina Ustaz ni. kenapa Ibu cakap wayang fulina? Kenapa ada lina? Bukan muannas. Kalau yang ini itu kan anti tagfulina. Lahunna jadi wayang Pulna. pulaina ke? Wayang fulna. Wayang puluna Ustaz. Wayang fulna, bukan wayang fuluna. Oh, Kalau yang wayang fulna- pulna. Kalau yang Wayang pulna. Oh, kalau yang fuluna itu hum. wayang purna. Kalau hunna, ingat hunna itu caranya lam fiilnya disukunkan, kemudian tambahkan na. Jadi yang fulu lam fiilnya huruf lam kan, maka menjadi yang full. Wayang yang purna. full. Jadi bukan yang fulina. Kalau yang fulina itu domir anti. Dan anti depannya ta watag fulina. Nah, baik, gofala yang fulu rumpun satu. Jadi tidak ada huruf ilat pada huruf lam fiil. Sehingga tidak boleh wayang fuli, tidak boleh. Tapi wayang fulna. Oke. Wayang fulna. Wayang fulna. Baik. An hadhil mas'alati. An hadhil mas'alati. An hadhil mas'alati. Oke, baik. Selamat Ibu Zahra Ahmad. Alhamdulillah. Dua lagi lakunna. Siapa yang mau ambil? Bapak Ibu. Apa lahunna? Lakunna. Lakunna. Saya cuba Ustaz. Ibu Salma, silakan. Kunna. La yanbaghi lakunna. Yang bagi lakunna. Lakunna. An antan saya. Antunna. Coba bagaimana tasrifnya? Lakunna. Kunna ni dia muannas kan Ustaz kan? Ya, muannas. Sama hunna juga muannas. Kunna muannas. Jadi antan ya. Antan Ya. antan antan sau. Anda sau itu antum. Antan sauna. Antan. Sauna dia ada waw kemudian ada Baik. nun Ustaz. Nun Kalau sabdu. ingat cara membuat tasrif domir antunna dan hunna. Caranya adalah lam fiilnya disukunkan. Disukunkan jadi antan sauna. Lam fiil dari tansa apa lam fiilnya? Ya tansa iyalah.
Ya, berarti yang disukunkan itu huruf apa? Lailah. Yang disukunkan huruf apa kalau gitu? Huruf Sin. itu huruf nanti ya. Itu huruf lam lah, Ustaz. Tansa, coba. Tansa itu lampilnya huruf apa? Huruf sin. Lampilnya, tansa, lampilnya huruf apa? Nanti sin, nanti sin ya. Fi'il, mana ya. Nah, ingat. Tansa itu lampilnya adalah huruf ya. Ya. Cara membuat domir antunna dan hunna itu huruf lampilnya disukunkan. Jadi Ya. Tansai. tansai. Kemudian tambahkan Tansai. Tansaina. Nah, begitu. Sama dengan hunna, hanya beda pada na atau ya. Hunna yansaina. Kalau antuna berarti tansaina. Tansaina. Jadi la yanbaghi lakunna an tansaina. Nah, begitu. Oke. Ingat-ingat, antuna adalah dengan mengubah lampilnya menjadi sukun, kemudian diikuti oleh na. Gitu ya. Tansaina. Terus berikutnya bagaimana, Bu? Wa taghfulna. Ya, bagus, watagfulna. Wa taghfulna an hazihil mas'alati. Hadhil mas'alati. Bagus, selamat. Mudah ya, Ibu Salma ya? Bolehlah coba. Baik, bagus, selamat Ibu Salma. Terakhir, nomor 10, laki, layam bagi laki. Silakan, siapa mau coba? Layam bagi laki, siapa mau ambil laki? Ada orang. Layan bagi laki Layam bagi laki, Ibu Sabaria, silakan mau ambil kata yang bagi laki. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba Ustaz. Takut ni. Ya la yanbaghi laki an tansina. Kan. Tansa. Tansa. Ini exercise ya, exercise tasrif. Coba kalau lupa, ubah tasrifnya. Yansa, ansa, tansa, yansa, ansa, anti apa anti? Tansaina. Ya, tansaina. Semula kan tansaina. Oke, kita tuliskan nih. Tansa itu untuk anti semula adalah tansaina. Tansaya. Nah, lalu karena ya dan ya bertemu dua-duanya huruf ilat, maka salah satu yang huruf ilat yang pertama dibuang. Ya, dibuang maka menjadi tansaina. Gitu. Jadi bagaimana Ibu Sabaria? Layam bagi laki an tansaina. Nah, ini tansaina ini af'alul khamisah bukan? Ya. Termasuk fi'il 5 bukan? Anti ya ke Ustaz? Masuk. Berarti kalau fi'il 5 af'alul khamisah apa yang terjadi? Buang nun dia. Buang nun. Jadi Hazaf nun. Tansai. Tansai. Tuh. Tansa dengan tansai tulisannya sama, spellingnya sama, huruf-hurufnya sama, ta, nun, sin, dan ya. Tetapi cara bacanya berbeda. Kalau kita baca tansa itu berarti anta atau hiya. Tapi kalau kita baca tansai ini berarti anti mansub oleh an. Hurufnya sama, tulisannya, spellingnya, huruf-huruf yang muncul sama. Tapi cara baca berbeda, tansa dan tansai berbeda. Kalau tansa berarti domir anta, kamu laki-laki. Kalau antansai berarti anti, kamu perempuan. Begitu, bagus. Silakan Ibu Sabaria lanjutkan. Antansai. Wa taghfuli.
Nah, begitu watagfuli. Watagfuli sama ya. Sama. Hadhihi mas'alati. Tuh, begitu. Bagaimana? Senang ya? Mudah ya? Tadi silapnya baris ya Ustaz saya tadi ya. Saya Iya. cakap tansina ya. Astagfirullah. Iya, kalau tansina berarti itu seperti tamsina. Ini memang rumpun 4 itu. Coba saya buka halaman berikutnya ya. Ini ada kata yamshi, ada kata yansa. Ini perhatikan huruf-hurufnya. Yang nomor 1 ini ya mim shin dan ya, itu huruf-hurufnya sama, ada diawali oleh huruf ya dan diakhiri oleh ya juga. Yansa diawali oleh ya, ujungnya juga ya juga. Nah, tapi cara bacanya berbeda. Yang nomor 1 ini bacanya bagaimana? Yamshi, panjang kan? Yamshi, begitu kan? Sedangkan nomor 2 bacanya apa? Yansi atau yansa? Yansa. Berbeda. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda keduanya? Karena fil madinya berbeda. Kalau yamshi, fil madinya bagaimana? Masya. Masya. Kalau yansa, fil madinya apa? Nasia. 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 Meskipun huruf terakhirnya sama-sama huruf ya, tapi membaca pada saat maldi dan mudhari berbeda. Nah, karena berbeda, nanti pada saat tasrif, domir-domir anta, anti, antum, dan sebagainya berbeda juga. Nah, yang biasanya sulit itu domir anti, domir antum, domir antunna, hunna, antum dan hum. Yang af'alu khamsanya anti, antum, dan hum. Itu yang biasanya sulit. Ya, bukan sulit sebetulnya ya. Yang menantang. Saya tidak mengatakan sulit sebab semuanya mudah. Tapi lebih menantang, lebih membuat kita berkeringat lebih banyak, lebih basah daripada yang lain. Tapi tetap mudah kita lakukan. Nah, karena itu, kenapa kita selalu belajar tasrif? Itu tujuannya untuk memiliki kemampuan mengubah fiil sesuai dengan domirnya, sesuai dengan rumpunnya, sesuai dengan wazan berapa. Begitu. Ya, makanya ketika domir-domir tertentu yang harus dibuang huruf nun, itu juga kita harus tahu bagaimana cara baca harokatnya. Ini pelajaran asyik. Saya pribadi terus terang saja, dulu ketika masih awal-awal belajar ini termasuk pelajaran favorit saya. Mengubah domir dari sebuah fi'il mudhari atau madhi dalam kalimat sesuai dengan domir yang sesuai dengan kalimatnya lah begitu. Domirnya apa, kalimatnya bagaimana perubahan-perubahannya. Favorit saya di antara dulu ketika belajar sorok dalam kalimatnya. Ini praktek langsung. Ya, baik, bagus, selamat Ibu Sabaria dan semuanya ya. Baik, masihkah ada pertanyaan dahulu sebelum kita lanjutkan? Ustaz, Afwan Ustaz, yang baru ini sayugia tu kita boleh masukkan juga yajibu Ustaz ya? Beda makna, Beda ya? tapi satu konsep. Maksudnya satu konsep, cara uslubnya sama. Sebentar ya. Ibu Laila bertanya, yang bagi dengan yajibu sama tidak? Ya, baik. Yajibu dan yang bagi artinya sama tidak? Nah, kalau ditanya artinya atau sama atau tidak, jelas artinya berbeda. Yajibu wajib, yang bagi seyogianya atau sebaiknya atau sepatutnya. Nah, tetapi ada konsep yang sama. Apa konsep yang sama dari yajibu dan yang bagi? Nah, yajibu dan yang bagi kesamaannya adalah dua-duanya tetap bentuk mufrad. Yajibu, yang bagi mufrad. Tidak menjadi yajibani, tidak menjadi yajibuna. Yang bagi tidak menjadi yang bagiani, tidak menjadi yang baguna. Tetap mufrad, yajibu atau yang bagi. Bahkan tetap mudzakkar, yajibu tidak tajibu, yang bagi tetap yang bagi, tidak menjadi tambagi.
Yang membedakan adalah kata sesudahnya. Kalau yajibu ala, yang bagi li. Kalau ada domirnya misalkan alaika, tuh. Kalau yang bagi laka, kalau ada domirnya ya. Nah, sesudah yajibu ala dan yang bagi li apa sesudahnya? An masdariyah, ya kan? Tuh. Jadi konsepnya ada kesamaan, konsep uslubnya. Konsep uslubnya sama. Yajibu mufrad, yang bagi mufrad. Sesudah yajibu ada huruf jar, sesudah yang bagi ada huruf jar. Tetapi berbeda huruf jarnya. Yajibu ala, yang bagi li. Sesudahnya diikuti dengan majrur, baik domir maupun isim dohir. Domir itu ka, ki, i, dan seterusnya. Dohir itu misalnya Muhammad, Ustadz, Tolib, Tajir, dan seterusnya. Kemudian sesudahnya ada masdariyah, atau masdar muawwal, atau masdar shorih. Begitu, Ibu Lela. Masykuran Ustaz. Bisa dipahami ya, Ibu ya? Ya, paham. Baik, ada lagi mau tanya, silakan. Sayugia itu kalau dia bukan Melayu boleh sepatutnya boleh Ustaz. Betul Ibu, sepatutnya. Sepatutnya ya, sayuga, Sepatutnya, selayaknya, sepantasnya, selayaknya. selayaknya betul. Tadi Ibu Misalma tadi la yang bagi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya. Tidak sepatutnya liwajhikal karim bagi wajahmu yang mulia. La yang bagi li jalali wajhika. Tidak sepatutnya bagi keagungan wajahmu. Wa 'azimi sultanika, dan keagungan kekuasaanmu. Sultan wa 'azimi sultanika. La yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Tuh. La yanbaghi, tidak sepatutnya, tidak sebaiknya, tidak sepantasnya li jalali wajhika, bagi wajahmu, bagi keagungan wajahmu, wa 'azimi sultanika, dan keagungan kekuasaanmu. Sultan. Sultan ini apa artinya? Kekuasaan. Ya. Sultan itu artinya kekuasaan, bukan penguasa. Kekuasaan. Bukan penguasa tapi kekuasaan. Kekuasaan. Jadi sultan itu bukan raja, tapi Kuasa. kerajaan. Sultan itu bendanya, bukan orangnya. Semula dalam bahasa Arabnya, sultan itu artinya adalah kekuasaan atau kerajaannya. Apa namanya? Ya kata benda ya, kata benda. Kekuasaan itu kan kata benda. Bukan manusianya, bukan orangnya. Jadi penggunaan kata sultan sudah salah ya Ustaz dalam bahasa Melayu. Hanya saja dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, baik bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia, itu ada pergeseran. Ya. Sultan Abdul Malik misalnya. Nah kalau itu kan Sultan Abdul Malik namanya berarti Raja Abdul Malik kan? Ya. Sultan Malikus Soleh misalnya. Itu maksudnya adalah Raja Malikus Soleh. Macam Malaysia Sultan Johor. Ya, Sultan Johor berarti penguasa Johor atau Raja Johor. Sultan Selangor. Jadi Sultan tuh hak Selangor lah, Selangor punya. Ya, Raja Selangor atau Raja penguasa Selangor. Selangor, penguasa Johor, penguasa apalagi apa itu? Penguasa Alam dan kerajaan. sebagainya dan lain-lain. Nah, itu sudah mengalami pergeseran ke dalam bahasa Nusantara, baik bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita menggunakan kata sultan dalam bahasa Arab, sultan itu bukan orang, tetapi bendanya, kekuasaannya. Ya ma'syarul jinni wal insi. Ada ayat di Al-Quran ya, saya tuliskan. Coba. Ya ma'syarul jinni wal insi.
wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi Fangfudu Nah, apa berikutnya? Kata ayat berikutnya apa? La tanfuzuna Illa illa sultan. bisultan. Tuh kan. Tuh. Ya masyarakat jinni wal insi, wahai kumpulan jin dan manusia. Ini stata'tum jika kalian mampu untuk menembus penjuru-penjuru langit dan bumi. Fangfudu, maka tembuslah. Tembus itu apa ya bahasa Melayu? Sama ya, tembus ya. Ya, Sama. Maka Menebusi. tembuslah. Sama Pak, sama. Tanfuduna, kalian tidak bisa menembusnya illa bisultan, kecuali dengan Kuasa. Kekuasaan. kekuasaan. Bukan dengan penguasa, bukan dengan raja, tapi dengan kekuasaan. Kekuasaan, oke. Nah, tapi kemudian sultan di sini diterjemahkannya kekuasaan sebagai ilmu, pengetahuan atau keunggulan. Tetap Ya. benda, bukan orang. Oke, oke. Gitu. Nah, tetapi seperti yang tadi Bu Hajmi sampaikan, dalam bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, kata sultan sudah diubah, sudah digeser menjadi makna raja atau penguasa. Nah, itu tidak salah, karena memang setiap bahasa memiliki cara mengungkapkannya sendiri-sendiri. Meskipun kata sultan berasal dari bahasa Arab, tetapi ketika kata sultan sudah menjadi bahasa Melayu, sudah menjadi bahasa Indonesia, maknanya berubah, maknanya bergeser menjadi orang, raja. Kalau bahasa Arab, Dalam Ustaz, bahasa Arab, kenapa Pak lupa? bahasa Arab yang Malik. Nah, sebagaimana Malikun dan Mulkun. Malikun raja, Mulkun kerajaan. Gitu. Ya. Jadi sultan itu setara dengan mulkun. Sultan itu setara atau selevel dengan mulkun. Sedangkan malikun bukan sultan. Gitu. Nah, jadi sebuah bahasa, sebuah kata dalam bahasa Arab banyak diserap ke dalam bahasa-bahasa lain, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan mungkin bahasa-bahasa yang lain. Tetapi ketika sudah diserap ke bahasa lain, itu maknanya sudah bergeser. Nah, sehingga nanti kalau kita menemukan kata sultan dalam bahasa Melayu Indonesia dan sultan dalam bahasa Arab, maka maknanya jangan samakan. Kalau kita menyebut kata sultan dalam bahasa Arab, maka dalam minda kita, dalam pikiran kita, jangan samakan dengan sultan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia. Tapi sultan dalam bahasa Arab, sultan dalam bahasa Arab artinya kekuasaan. Tetapi sultan dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu artinya penguasa atau raja. Dan ini berlaku untuk kata-kata yang lain. Beberapa ya, tidak semuanya, beberapa. Contoh misalkan, kalau di Indonesia, mohon maaf ini, ada kata tajirun ya. Ini apa artinya tajirun? Peniaga. Pedagang kan? Kalau bahasa Arab kan tajirun pedagang, peniaga atau pengusaha atau bisnismen. Nah, orang Indonesia banyak yang mengungkapkan kata tajir. Nah, tajir ini kan tentunya berasal dari kata Arab, tajirun. Tetapi orang Indonesia kalau menyebut kata tajir, maknanya bukan pedagang, bukan peniaga, tapi kaya. Kalau Bapak Ibu mendengar orang Indonesia menyebut tajir, itu maknanya kaya. Wow, ingatkan isim fa'il tajir. Ya, tajir isim fa'il. Peniaga. Iya.
Nah, jadi kalau nanti misalnya kita mendengar orang Indonesia mengatakan tajir, mereka maksudnya adalah kaya untuk kata tajir. Oh, Tapi kalau kita menggunakan kata tajir dalam bahasa Arab, maknanya bukan kaya, tapi dagang. pengusaha, pedagang, peniaga. Gitu. Ada ungkapan dalam riwayat Nabi ya, saya lupa persisnya, tapi kurang lebih beginilah. At-tajirus sodu, at-tajirus sodu, ya, ma'al anbiya fil jannati. Apa nih artinya nih? Saduk pun tak apa, tak sunduk ke? Sodik, Sadik. sodik. Sahabat. Sodik itu apa nih sodik? Jujur benar. Jujur, benar. At-tajirus sodu Tajirus ma'al sadik. anbiya fil jannati. Ma'al ya Apa tuh artinya? ke jannati. Bersama para anbiya, para nabi dalam syurga. Nah, gitu. At-tajirus sodu apa artinya? Pedagang yang jujur kan? Pedagang yang jujur Bukan orang bersama kaya yang jujur para kan, dia nabi. pedagang ya. Nah, jadi kalau kita menyebut kata tajir dalam bahasa Arab, maknanya pedagang atau peniaga atau pengusaha. Tapi kalau kita menyebut kata tajir menurut orang Indonesia, Kaya. ya gitu. Jadi beda. Meskipun tajir diserap dari bahasa Arab, tetapi orang Indonesia sudah mengubah maknanya. Sudah mengubah makna. Dan itu ada beberapa kata. Bapak Ibu silakan, mungkin dalam bahasa Melayu juga ada ya. Beberapa kata Arab yang diserap menjadi bahasa Melayu, tapi maknanya bergeser atau digeser, diubah sedikit atau Berlainan. diubah sedikit atau agak jauh, agak jauh. Begitu. Atau itu mungkin orang-orang Indonesia yang anggap dia sebagai maksudnya kaya Ustaz Taji, tapi asal kalau dalam bahasa Arab tu memang peniaga. Pedagang. Betul tak Ustaz? Ya, memang pada umumnya peniaga itu kan kaya, biasanya pada Ya, umum. betul. Biasanya orang kaya, biasanya pedagang, peniaga, pengusaha, bisnismen itu biasanya kaya. Makanya orang kaya, makanya pedagang disebut kaya begitu. Meskipun tidak selalu orang kaya adalah pedagang kan, Iya. tapi itu memang berangkat dari cara pandang. Karena orang yang berdagang atau peniaga biasanya adalah kaya, maka orang Indonesia menyebutnya tajir itu adalah kaya. Kalau gitu saya pun kaya lah Ustaz. Saya jual kuih Ustaz. Iya Saya betul. Tajir. Tajiratun. Ya, Tajirah. tajiratun, betul Ibu, saya betul. bercanda aja Ustaz. Betul. Tajiratun. Kalau mudzakkar tajirun, manas tajiratun. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak ada tajiratun ya, tajir saja. Maka mereka gini Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, tajir melintir, itu artinya kaya raya. tajir Melintir, melintir. Oh, kaya raya. Kita kaya Malaysia raya, kaya. tajir melintir. Itu mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar orang Indonesia mengatakan ini Oh, tajir melintir. kaya raya artinya. Tajir kaya, melintir banget. Tapi melintir Ya. hanya untuk kata tajir, tidak digunakan untuk kata yang lain. Tajir melintir, ir gitu. Tajir ir, melintir ir ujungnya. Oh, tajir melintir. Dipakai menggunakan rima. Tajir melintir. Bahasa syair dia lah. Ya, Saya bahasa- pengusaha kecil-kecilan aja Ustaz di rumah. Lama-lama Kuih. besar-besar lah dia. sedikit Lama sedikit besar-besaran. lama-lama menjadi bukit. Ah, Iya. Amin insyaAllah. iyalah Baik, dulu Arab ni dia peniaga kan Ustaz, pedagang Arab dulu. Ya. Sambil bawa agama dia berniaga. Pergi Indonesia beli rempah-rempah. Jadi Ya. orang Indonesia kata dia kaya lah. Iya, ya begitu. Jadi mereka mengambil kata tajir sebagai kaya itu dari sifatnya pedagang. Sifatnya pedagang kaya, makanya kaya oleh orang Indonesia disebut dengan tajir.
Tetapi nanti kalau kita gunakan kata tajir dalam bahasa Arab, gunakan menurut orang Arab. Sebetulnya gini, kenapa saya menyampaikan ini? Ini sebenarnya gini maksud saya. Nanti di Al-Quran kita temukan banyak kata di Al-Quran itu yang kemudian diserap menjadi bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Nusantara, bahasa Indonesia. Nah, ketika sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, pemahamannya sudah berbeda. Nah, Jelas, ketika nanti kita baca Al-Quran, menemukan kata itu, maka memahaminya jangan menggunakan pemahaman orang Indonesia atau orang Melayu, tapi gunakan menurut pemahaman orang Arab. Kalau kita menemukan kata tajir dalam bahasa Arab, artinya bukan kaya, tapi pedagang. Ada beberapa kata yang lain, tapi Bu nanti boleh cari ya kata-kata yang dari bahasa Arab, tapi sudah diserap menjadi bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, mananya berbeda. Nah nanti kalau kita baca Al-Quran, maka memahaminya menggunakan pemahaman orang-orang Arab memahami kata itu. Bukan menggunakan pemahaman orang-orang kita, Indonesia atau Malaysia atau Singapura. Di Indonesia lagi Ustaz, Quran dia sebut newspaper. Quran, Ya, kan? Quran. Ah, Ya. saya dulu saya ingat apa benda ni yang jual Quran tepi jalan. Dia kata masih ada newspaper dulu lah, Ya, surat kalau kabar. di Indonesia itu koran ya, koran. Quran. Quran. Kalau itu newspaper ya. Padahal kalau Quran. dalam Inggris kan Quran juga ditulisnya koran juga ya. Quran, Koran ya. Ya. Rupanya newspaper dia jual. Koran itu ya newspaper kalau orang Indonesia. Quran. Kitab. Kalau Kitab. dalam bahasa Inggris koran itu Al-Quran ya. Di Arab kata kitab buku saya. Kita kitab Nah, buku sama. agama. Nah, betul. Itu juga salah satunya. Seperti halnya kitabun. Kitabun kalau kita baca dalam Al-Quran, kitabun maknanya kan Kitab. suci. Kitab. Suci. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nanti beda lagi. Kitabun kan menjadi buku. Ya, buku. Tapi kalau kita menyebut kata kitab itu biasanya tuh kitab itu seperti kitab hadis, Kitab agama. kitab filsafat, kitab tasawuf dan sebagainya begitu, kitab usul fikih, kitab tarikh dan sebagainya. Tapi kalau kita mengatakan buku, itu biasa buku-buku yang biasa, yaitu yang kecil, yang pendek, yang tipis, atau yang ditulis oleh orang-orang yang bukan berkenaan dengan ilmu-ilmu turos gitu ya, warisan masa silam. Buku biasa lah, buku biasa. Biasa. Ilmiah. Ya, ilmiah biasa. Kalau Nah, kalimah jadi daftar Ustaz, daftar pun digunakan kan? kalau Kedua-duanya. daftarun itu buku tulis ya, Ya. untuk mencatat. Tapi daftar kalau dalam bahasa Melayu boleh kata register. 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 Daftarun. Dalam bahasa Melayu, Daftarun daftar register. daftar nama, register nama lah Oh maksudnya. iya, bagus. Iya. Jadwal. Daftar itu kan kalau bahasa Arab berarti ya buku tulis ya. Buku tulis. Buku tulis, betul itu boleh lah. Nah, tapi kalau kita mengatakan daftar dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, itu artinya register, mendaftarkan diri ya. Register. Lain Ya, punya. Ya begitu. Nah, seperti itu contoh yang lain tuh. Ya. Katanya Serupa jadwal. Serupa jadwal Kak Ustaz kan? Jadwal. Ya. Banyak pinjam bahasa. Dia pinjam bahasa Arab tapi disalah artikan. Oh iya. Baik. Betul. Jadi ya memang beda bahasa, beda makna meskipun kata-katanya sama. Ada berapa 400 bahasa pinjam tapi dia salah arti. Itu yang harus kita perhatikan. Maka kalau kita membaca Al-Quran, menemukan sebuah kata, maka gunakan pemahaman menurut orang Arab. Itulah sebabnya Quranan Arabiyan, Quran berbahasa Arab. Karena Quran adalah Arabiyan, maka pahami Al-Quran menggunakan pemahaman bahasa Arab. orang Arab terhadap kata-kata itu. Arab. Ya, begitu ya. Oke, selesai ya Bapak Ibu ya. Maaf Ustaz, sikit lagi. Ustaz, kalau kitab dalam fahaman Quran maknanya kitab-kitab yang Allah turunkan lah. Kitab-kitab yang terdahulu. Baik.
Bagaimana memahami kata kitabun dalam Al-Quran? Sejauh yang saya tahu, kitabun itu biasa dipahami sebagai kitab suci, kitab-kitab yang diturunkan. Itu salah satu tafsirnya. Tetapi juga ada tafsir yang lain, kitab itu bukan kitab yang diturunkan kepada para nabi, tetapi kitab di situ adalah kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi pemahaman tentang kitabun dalam Al-Quran itu ada beberapa macam. Pertama bisa kitab suci, kedua bisa kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, yang saya baca ya, ada juga kitab itu maknanya adalah semesta ini. Alam semesta. Semesta. Alam. Alam semesta itu adalah kitab Allah. Oh. Ada tafsir yang mengatakan begitu. Kenapa alam semesta disebut sebagai Alkitab? Coba bagus pernah Alkitabul Mubin gitu, kitab yang jelas ya. Yang jelas nyata. Sebab alam semesta itu termasuk ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada beberapa macam. Ada ayat-ayat Quran, ada ayat-ayat Aqwan. Aqwan itu artinya semesta, kaun. Dan ada ayat-ayat insan, ayat-ayat yang berkenaan dengan manusia. Ayat Al-Quran, contohnya dalam Al-Quran misalnya disebutkan begini. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Itu ayat-ayat Al-Quran kan? Ya. Tetapi dalam ayat yang lain Allah sebutkan bahwa alam semesta juga adalah ayat-ayatnya. Contoh ayat yang berbunyi, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haqqu. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di afaq, di penjuru-penjuru di alam semesta ini. Wa fi anfusihim dan dalam diri mereka. Jadi ayat-ayat Allah ada dalam semesta, ada juga dalam diri manusia. Makanya ayat itu ada 3 macam, ada ayat Quran, ada ayat Aqwan, afaq, dan ada ayat insan manusia, wa fi anfusihim. Dalam diri manusia juga ada tanda-tanda, ada ayat-ayat. Nah, tapi itu tentu saja penafsiran para ulama. Dan itu kita harus tahu kapan kitabun bermakna kitab suci, kapan kitabun sebagai makna adalah kitab di Lauhul Mahfuz, kapan kitabun bermakna sebagai alam semesta yang merupakan bagian dari ayat-ayat Allah. Itulah tugas ulama ya untuk membahas itu dan kita perlu belajar. Begitu. Yang disebut kitab-kitab yang terdahulu tu Ustaz, yang Lauhul Mahfuz punya ke atau kitab-kitab itu daripada nabi-nabi kan? Kalau disebut kitab-kitab terdahulu berarti kitab-kitab yang turun kepada para nabi. Di dalamnya ada suhuf ya, suhuf Ibrahim wa Musa. Ada juga tanzil yang wahyu-wahyu yang diturunkan. Kalau Punya yang kitab sebelum Nabi Muhammad lah, sebelum Nabi Muhammad punya kitab-kitab. sampai Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad dan sampai Nabi Muhammad. Dan sampai Nabi Muhammad. Iya. Oke. Cukup ya Bapak Ibu ya? Ya. Cukup. Ustaz. Syukran. Baik Bapak Ibu, tadi saya lihat dalam message ada berita dari Pak Haji Farman ya. Mertua Pak Haji Farman ya Pak Haji Tahir ya? Ya Pak, mertua dia, ibunya bapaknya Puan Zawiyah. Zawiyah. Iya ya. Iya, iya. Kenapa? Meninggal dunia ya. Baru meninggal. Sekejap nih, innalillahi wa inna ilaihi Kita raji'un. doakan bersama-sama ya Bapak Ibu semua ya. Ya, kita Baik. doakan. Baru saja kita mendengar, membaca informasi dari Pak Haji Farman bahwa mertua dari beliau, yakni bapak ya, bapaknya atau ayah atau ibunya? Bapaknya Bapak Ibu Puan Zawiyah. Puan Zawiyah. Telah meninggal menghadap Allah, pulang ke rahmatullah. Pada malam hari ini kita doakan semoga almarhum ayahanda dari Ibu Zawiyah atau mertua dari Pak Haji Farman mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Amin. mendapatkan penerimaan amal-amal kebaikan dan amal-amal kesolehan selama di dunia dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya menurut Allah Amin. Subhanahu wa taala. Dimudahkan Amin. dalam kuburnya,
diberikan kelapangan dan Amin. diberikan teman sebaik-baiknya. Amin. Semuanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri Al-Quran wa barakatiha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير عليهم المغضوب عليهم Amin آمين. ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajmain. Kita turut berduka cita dan berbelasungkawa atas meninggalnya beliau. Yang itu kita doakan untuk keluarga besar dari Ibu Zawiyah bersama Pak Haji Farman selalu diberikan ketabahan, kesabaran atas musibah yang menimpa. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, itu saja barangkali pelajaran kita. Oh ya, sebentar, saya tuliskan oyong-oyong dulu ya. Ayam ngantuk. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pelajaran kita. Pak, lupa ya. Oh iya. Iya, baik. Pak. Ibu Halimah Abdul Karim, mohon maaf. Ya, Ibu Halimah mau sampaikan dulu Ya, nggak pertanyaan. apa-apa. Waktu sebentar. Secara ringkas saja lah Pak. Ya. Ya, baik, silakan. Cuma saya mau tahu kenapa dia pakai ya surat Yusuf itu yang ayat 30 itu kenapa dia qala niswatun, itu saja saya mau tahu kenapa dia qala niswatun. Muskil, saya tak tahu jawab. Baik. Niswah. Pertanyaan bagus. Dalam surat Yusuf ada sebuah ayat yang berbunyi qala niswatun. Qala ini fil maldi. Domirnya apa? Domir huwa. Wah, Mudzakkar atau muannas? zakar. Ya, huwa berarti mudzakkar kan? Oke. Sekarang niswatun. Niswatun ini kenapa domah? Karena menjadi fa'il dari qala. Nah, Fa'il. niswatun ini adalah bentuk jamak dari mar'atun, artinya para perempuan. Mar'atun satu perempuan, jamaknya adalah niswatun atau nisaun. Jadi perempuan-perempuan itu boleh nisaun, boleh niswatun. Nah, berarti nisaun atau niswatun ini adalah mu'annas. Oke? Ya. Nah, perhatikan, qala ini fi'il. Niswatun itu fa'il. Nah, niswatun fa'ilnya mu'annas tetapi niswatun fa'ilnya mu'annas tetapi fi'ilnya qala mudzakkar. Apa bisa begitu? Nah, itu pertanyaan dari Ibu Halimah ya. Nah, Bapak Ibu Iya, Pak. sudah belajar bahwa fi'il dan fa'il harus sama. Kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar. Kalau fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya juga mu'annas, ya kan? Ya. Tetapi kalau jumlahnya adalah jumlah fi'liyah, artinya fi'il didahulukan. Qala niswatun jumlah fi'liyah atau ismiyah? Iya. Fi'liyah. Fi'liyah. Qala niswatun ini adalah jumlatun fi'liyatun karena jumlah ini diawali oleh fi'il. Fi'il. Ya, oke. Jika jumlahnya adalah fi'liyah, yakni fi'il didahulukan dari fa'ilnya, maka boleh terjadi fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya muannas. Oh, oke. Boleh terjadi. Boleh Itu terjadi. tidak Oke, selalu. oke. Jadi dibolehkan. Jadi kalau kita mengatakan qala Fatimatu, Boleh lah. boleh. Oh, oke. Tetapi kalau kita mengatakan Fatimatu berkata, Qolat. nah itu tak boleh qala. Dia qolat saya. Fatimatu qolat. Oke. Alright. Kenapa yang nomor bawah ini harus qolat? Sebab kalau nomor Ismiyah. 1 itu jumlah fi'liyah, nomor 2 jumlah Ismi. ismiyah. Kalau jumlah Oke, ismiyah harus oke, sesuai oke. muannas, mudzakkar. Tapi Alright. kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya boleh mudzakkar meskipun fa'ilnya muannas. Tetapi tidak selalu, itu hanya boleh saja. Ghalib ya. Ghalib. Ini ayat berapa, Ustaz? Ayat Ibu berapa? Halimah ayat berapa surat Yusuf? Surat Yusuf 30 yang Surat Yusuf ayat 30. Ayat 30. Oh, ini suatu fil Madinati, ya kan? Ya, betul. Wa qala niswatun ya fil madinati imra'atu aziz. Qala suatu fil Madinati imratul azizi turawidu fataha, ya kan?
Naam, Pak. Maksudnya Naam. apa telah berkata dia? Para perempuan bangsawan Mesir pada saat itu berkata, para perempuan Mesir di kota ya di bandar berkata bahwa istri pembesar Mesir merayu pemuda, jadi ya Pemudanya, Yusuf. pemudanya. Ya. Pelayan lah, kira pelayannya gitu. ya anak angkat atau pelayan ya gitu pemuda. Ya. Yang dimasukkan Nabi Yusuf lah kan tuh. Ya. Yang Ibu Halimah tanyakan itu kenapa kola fiilnya mudzakkar, niswatun fiilnya muannas. Kenapa? Nah, itu saja Pak. Itu Ya. jawabannya kalau jumlah fi'liyah boleh terjadi fiilnya mudzakkar, fiilnya muannas. Boleh terjadi. tidak Nah, jawabannya boleh terjadi Pak ya. boleh terjadi. Boleh. Oke, Tapi boleh kalau terjadi. biasa-biasa aja Ustaz. Kalau biasa macam ini qalat Fatimah tu tak boleh Ustaz. Itu lebih bagus. Itu lebih baik ya. Ya. Sesuai. Qalat Zainabun. Qalat Zainabu, qalat niswatun. Sesuai dengan itu. Qala Zaidun tu lain itu lain. Ya, sesuai Jadi dengan Pak, jadi Pak jawabannya boleh terjadi sajalah gitu. boleh Tapi terjadi jarang tetapi berlaku. tidak harus. Sebab sebaiknya tetap ini apa? Bukan sebaiknya. Jadi biasanya tetap mudzakkar, muannas. Oke. Tetapi Sudah. kalau fa'ilnya mudzakkar tak boleh fiilnya muannas. Qalat Zaidun tak boleh. Ini unsekarable saja. Qalat Zaidun tak boleh sebab qalat kan fiil. Zaidun mudzakkar kan? Qalat ini muannas kan? Nah, kalau fa'ilnya mudzakkar, fiilnya tidak boleh muannas. Tapi kalau fa'ilnya muannas, fiilnya boleh mudzakkar. Oh, gitu. Ta'adil ya, macam ta'adil Kalau gitu. qalat Zaidun tak boleh. Kalau qalat Fatimah tuh boleh. Oh, gitu. Alright. Oke, itu aja Pak, mau jawabannya itu aja. Ya, Ibu. Perempuan biasa menggunakan celana. Celana itu apa? Jin. Ya. Tapi kalau laki-laki boleh tak menggunakan baju perempuan? Nggak bisa. Boleh aja kaftan Ustaz. Kalau ini sekedar untuk membuat apa ya rasionalisasi ya. Di Indonesia itu banyak perempuan menggunakan celana seperti celana laki-laki. Iya. Perempuan boleh gunakan atau biasa menggunakan celana laki-laki, pakaian laki-laki. Ya, jeans lah, Pantas saja. Perempuan biasa menggunakan baju kemeja, baju pendek begitu biasa seperti baju laki-laki. Tapi kalau laki-laki tidak elok menggunakan baju perempuan. Oke. Ada orang Arab Ustaz yang dipakai jubah-jubah tu. Orang kat Malaysia orang jubah pakai jubah. Arab pun pakai jubah. Ya kalau di Nusantara ya Nusantara gitu. Kan? Ya. Jadi sudah berikan rasionalisasi saja gitu. Jadi kalau fa'ilnya mudzakkar, fiilnya tak boleh muannas. Tetapi kalau fa'ilnya muannas, fiilnya boleh mudzakkar. Muzakkar. Sampai bila-bila ya Pak ya, ini terus sampai bila-bila begitulah kepahamannya. Ya sifatnya boleh saja, tidak harus ya. Ya, Sebab oke. Sudah, yang itu Pak jawabannya. teori dasarnya mudzakkar, muannas begitu. Itu teori asal. Teori Ya. asal. Alright. Oke. Ibu Halimah sudah paham ya? Ya, syukran Pak, syukran. Alhamdulillah. Baik, kita kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi hampir lupa ya Ibu Halimah, mohon maaf, Anda diingatkan Hampir kembali. terlupa si Ayang nasi oyong. Ya, sekarang kita alhamdulillah sudah selesai menikmati pembelajaran malam hari ini. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dan kebaikan selalu. Terus ini Si Oyong. Ayang. Ini oyong rambut tinggal 4 aja. طيب أيها الإخوان والأخوات هذا هو درسنا في هذه الليلة ونتمنى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. نختتم درسنا بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا لكم. أخيرا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. warahmatullahi Syukran, Pak. wabarakatuh. Terima Barakallahu kasih. fiikum. Selamat malam. Selamat. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini
baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.